Sebelumnya dalam rapat Komisi 10 DPR dengan Kemenpora, anggota DPR RI mengkritik mengenai naturalisasi. Dia berharap langkah ini menjadi yang terakhir dilakukan Kemenpora dan PSSI karena dikhawatirkan akan mengulang kegagalan di masa depan. Pemain-pemain yang telah kita naturalisasi selama 5 tahun terakhir ini selalu dimonitor perkembangannya, selalu dilihat prestasinya. Karena menaturalisasi seseorang itu bukan sebuah pekerjaan yang seperti membalik telapak tangan. Itulah satu komitmen memberikan kewarganegaraan, menempatkan mereka sebagai anggota dari member dari skuad nasional kita gitu ya. Itu adalah satu pekerjaan yang serius dan proses yang serius sehingga hasil kerja selama 5 tahun ini harus dievaluasi. PSSI lanjutkan naturalisasi timnas Indonesia. Pemain ini diprediksi datang. Berarti kita merupakan pembinaan, makanya technical director juga kita cari yang cocok dengan kita, apalagi dia sudah membuktikan punya peta biru, mensukseskan Jordan lolos Piala Dunia. Ya ini kita bangun bersama. Dan lahirnya Liga 3, Liga 4 di daerah itu kan bagian dari bagaimana pembinaan kita dorong gitu. Program naturalisasi pemain keturunan yang sudah dilakukan oleh PSSI selama 5 tahun terakhir sepertinya akan memulai babak baru. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu mengisyaratkan akan menambah pemain keturunan lagi yang berpeluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Belum, nanti masih proses. Masih proses, sabar, ujar Erick Thohir. Pernyataan pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kemenpora ini seakan-akan menepis rumor yang dimana jika timnas Indonesia gagal lolos ke fase final Piala Dunia 2026, maka program naturalisasi pemain keturunan akan dihentikan sementara. Namun dalam kenyataannya justru Erick Thohir mengisyaratkan akan menambah pemain keturunan baru guna membela timnas Indonesia. Di sisi lain, program naturalisasi kali ini menurut Erick Thohir dilakukan guna menambah atau memperkuat kedalaman skuad Garuda yang ada saat ini. Pasalnya dengan adanya badai cedera yang menerpa beberapa pemain diaspora di timnas Indonesia, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu atau mengurangi performa timnas Indonesia saat berlaga. Ya kembali, pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan. Ya kita harus antisipasi. Seperti Miliano Jonathan kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin Jay Izzas cedera, Bisilgers juga belum kembali, imbu Erick Thohir. Pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan, ya kita harus antisipasi. Seperti Milano kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin J cedera, Messilger juga belum kembali. Jadi ya memang kita memang perlu 2x11, 3x11 untuk sebagai pelapis yang selalu kita sampaikan. Kayak tim Jepang sendiri kan tebal sekali, 5x11 kali mereka bisa main di tingkat-tingkat yang sangat tinggi saat ini. Melansir dari beberapa sumber di laman berita suara.com, sebelumnya beberapa punggawa timnas Indonesia memang dikabarkan sempat mengalami cedera dan absen membela timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Jay Izzas, Bisilgers, Miliano Jonathan, dan Pratama Arhan adalah nama-nama pemain yang harus absen panjang dalam membela timnas Indonesia. Padahal deretan nama pemain di atas adalah punggawa inti di timnas Indonesia dan kerap menjadi pemain kunci dalam setiap laga. Oleh karena itu, alasan Erick Thohir berniat menambah pemain naturalisasi guna menjaga ritme dan kedalaman skuad timnas Indonesia memang cukup masuk akal.
PSSI diprediksi menargetkan pemain-pemain dari Liga Eropa. Sejauh ini 2 pemain keturunan memang sudah masuk ke dalam radar PSSI dan berpeluang besar untuk dinaturalisasi ke depannya. Kedua pemain yang dimaksud tersebut adalah Bissell Walker yang bermain di Liga Amerika Serikat dan juga Lucky Vickery yang kini berkompetisi di kasta tertinggi Liga Australia. Kedua pemain tersebut memang masih cukup berusia muda. Bahkan Bissell Walker sendiri masih belum genap berusia 20 tahun dan masih berlaga di kasta Liga Amatir Amerika Serikat. Namun tentunya PSSI memiliki alasan cukup kuat untuk memasukkan nama keduanya ke dalam daftar calon pemain naturalisasi selanjutnya. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia tentunya juga berharap jika PSSI kembali melirik nama-nama pemain keturunan atau diaspora yang saat ini berkompetisi di liga-liga Eropa. Beberapa nama yang diprediksi akan ditargetkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi adalah Laurien Ulrich yang berkompetisi di Liga Jerman, Pascal Struijk yang main di Liga Inggris, dan Tristan Kuycher yang berkompetisi di Liga Belanda. Tentunya nama-nama pemain tersebut memang memiliki garis keturunan Indonesia yang mereka peroleh dari leluhurnya, sehingga cukup eligible dalam mengikuti program naturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Di sisi lain, PSSI juga tidak boleh lupa untuk memperhatikan kebutuhan tim dan kualitas calon pemain naturalisasi yang nantinya akan membela timnas Indonesia. Kini kita tunggu saja siapakah nama-nama pemain keturunan yang akan mengikuti program naturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya.